Selamat malam Ibu Bapak, Jemaat GKJ Wonogiri Utara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memasuki persekutuan doa masa Pentakosta ke-7. Saya, Eli Prihmono Swarso Putro, akan memandu perenungan persekutuan doa pada malam hari ini. Marilah memulainya dengan terlebih dahulu mengambil saat teduh sejenak. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas waktu, berkat, dan penyertaan yang Tuhan berikan hingga saat ini. Persekutuan doa masa Pentakosta sudah memasuki hari yang ke-7. Semua itu hanya karena perkenan dan anugerah Tuhan. Berkati kami agar dapat menyelesaikan rangkaian persekutuan doa ini hingga berakhir nanti. Saat ini kami hendak merenungkan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengarkan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga semua mendapat berkat dari Tuhan. Roh Kudus kami silakan menyertai dan mengurapi kami semua. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat GKJ Wonogiri Utara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita malam ini diambil dari Yohanes 16 ayat 16-24 dengan judul perikop Duka Cita yang mendahului kemenangan. Yohanes 16 ayat 16-24, demikian firman Tuhan. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ia berkata kepada kita, 'Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa?' Maka kata mereka, 'Apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya.' Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Demikian pembacaan Yohanes pasal 16
ayat 16-24. Diberkatilah kita yang mendengarkan, menghayati, dan mengamalkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita malam hari ini, kehadiran Kristus yang terus-menerus. Pernahkah kita dijanjikan akan selalu ditemani, namun dalam kenyataannya ditinggal? Mungkin sewaktu kita masih kecil, kalimat janji semacam itu pernah kita dengar dari orang tua kita. Akan tetapi tidak selamanya mereka bersama-sama dengan kita, bukan? Apa perasaan kita ketika ditinggalkan orang yang kepadanya kita menaruh harapan? Hal serupa terjadi ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Secara fisik, ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kala ia mengucapkan kalimat perpisahan, hal itu membingungkan para muridnya. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Jemaat yang terkasih, pemberitaan tentang kepergian Yesus yang akan meninggalkan murid-muridnya merupakan momentum yang menyesakkan bagi mereka. Ditinggal setelah hampir selalu kemana-mana bersama-sama bukan hal yang mudah diterima. Secara psikologis, peristiwa semacam ini membuat mereka gamang dan takut. Dapat dikatakan para murid kehilangan keberanian, bahkan mungkin untuk melakukan hal yang benar. Mereka yang selama ini memiliki rasa percaya diri yang kuat karena selalu didampingi Yesus yang mereka anggap benar, menjadi ragu ketika mau melakukan sesuatu, bahkan dalam skala yang kecil sekalipun. Dan hal ini disadari oleh Yesus. Oleh karenanya, ia memberikan penguatan kepada mereka, supaya mereka bisa terus melakukan perbuatan baik yang selama ini telah diajarkannya. Ibu bapak dan saudara terkasih jemaat Tuhan, bahasa Injil Yohanes memang tidak mudah dipahami. Selain filosofis, ia juga banyak mengandung kiasan. Kalimat Yesus, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku," yang tertulis di ayat 16 membingungkan. Di satu sisi Yesus mengatakan para murid tidak melihat, tetapi di sisi yang lain akan melihat. Hal ini sebenarnya menggambarkan keberadaan Allah Tritunggal, kesatuan tak terpisahkan Bapa, Yesus, Roh Kudus. Di sini Yesus merujuk pada karya Roh Kudus yang akan menolong para murid meneruskan hidup mereka. Hadirnya Roh Kudus dalam diri setiap pengikut Yesus menandai panggilan Tuhan agar semangat berkarya terus dilanjutkan selepas perpisahan dengan Kristus. Kendati sebelumnya sudah hadir di dunia, Roh itu menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya berjuang sendirian di tengah sukarnya pergumulan dunia. Roh itu memberi kita keberanian bertindak di tengah keraguan, seraya meneguhkan sukacita yang mengobarkan semangat berjuang, menghadirkan nilai keabadian yang membangun dunia. Saudara yang terkasih, perpisahan memang membawa duka cita. Tetapi apa yang terjadi pada diri murid-murid Yesus bukanlah perpisahan, melainkan perjumpaan dalam cara yang berbeda. Itu sebabnya para murid tetap dipanggil untuk dengan penuh sukacita mengerjakan tugas panggilannya.
seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Demikianlah juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Ayat 22. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan senantiasa memberkati kita di dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus kita lanjutkan. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kiranya firman itu memberi kekuatan dan petunjuk kepada kami untuk melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami, sembari kami mengerjakan apa yang menjadi ajaran dan perintah Tuhan. Kami juga bersyukur untuk persekutuan yang boleh Tuhan izinkan hingga hari ini. Biarlah persekutuan ini menjadi perenungan dan penghayatan terus-menerus, sehingga pengenalan kami terhadap Kristus dan karyanya makin mendalam. Berkati persekutuan di GKJ Wonogiri Utara, agar menjadi persekutuan yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat terkasih, mari kita akhiri persekutuan malam hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.